Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini bahwa KPK baru saja melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Reza langsung dari gedung KPK Jakarta. Reza, bagaimana informasi terkini terkait dengan OTT KPK? Benarkah seorang hakim di Mahkamah Agung ikut terjaring? Vera, informasi terkini yang kami dapatkan masih dugaan bahwa ada dari institusi Mahkamah Agung, tepatnya hakim yang kemudian ditangkap oleh KPK atau mengalami operasi tangkap tangan. Informasi ini juga tadi kami mendapatkan bahwa sudah dibenarkan juga oleh Wakil Ketua KPK Ali Gufron yang juga mengatakan bahwa Nurul Gufron maksud kami yang juga membenarkan bahwa ada Hakim Agung Mahkamah Agung yang hari ini, hari Kamis 22 September 2022 ditangkap oleh KPK. Namun hingga saat ini Vera, kami masih menunggu konfirmasinya dari pihak KPK. Kami juga sudah mencoba menghubungi dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan juga juru bicara KPK Ali Fikri juga untuk mengonfirmasi apakah benar bahwa memang hari ini KPK menangkap tangan atau OTT terhadap hakim di Mahkamah Agung. Tapi informasi sejauh ini juga Vera bahwa saat ini untuk OTT sendiri KPK melaksanakan di dua lokasi, yakni yang pertama di Jakarta dan kedua di Semarang. Dan saat ini pun juga KPK menemukan sejumlah uang dalam penangkapan tersebut, namun berapa totalnya, kemudian juga bagaimana kronologi kasusnya ataupun juga penangkapannya ini masih akan terus kami konfirmasi Vera dari KPK, sehingga saat ini pun juga KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap atau tepatnya yang pada hari ini diduga adalah ditangkap merupakan Hakim Agung di Mahkamah Agung. Vera. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan kasus korupsi apa penangkapan ini? Vera, sejauh ini untuk informasinya bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sejauh itu hanya itu informasi yang kami dapatkan dari KPK terkait dengan dugaan OTT dari Hakim Mahkamah Agung sendiri. Dan tadi juga dijelaskan ini oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bahwa penangkapan OTT pada hari ini kepada dugaan sementara adalah hakim dari Mahkamah Agung terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap dan juga pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Ya, Reza, jadi secara resmi kapan KPK akan memberikan keterangannya? Kami juga belum mendapatkan informasi tersebut, Vera, untuk lebih jelasnya kapan kemudian KPK nantinya akan memberikan keterangan kepada media yang saat ini juga sudah standby begitu di gedung KPK. Yang saat ini pun juga kalau kita tahu bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap orang yang kemudian hari ini ditangkap oleh KPK. Dan tadi juga dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bahwa meminta agar seluruh pihak untuk bersabar, mengingat bahwa saat ini tim dari penyelidik KPK sedang memeriksa dari pihak yang bersangkutan untuk kembali memastikan apakah benar ini juga melakukan dugaan perbuatan yang diduga saat ini dilakukan oleh Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Vera. Baik, Reza, juga ada informasi terkait dengan bukan Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun juga ditangkap oleh KPK, tetapi pegawai Panitera Muda. Apakah Anda juga sudah mengkonfirmasi hal ini? Vera, benar bahwa kami juga mendapatkan informasi tersebut bahwa bukan Hakim Agung yang kemudian ditangkap, ada juga yang menyebutkan bahwa ini menjerat penyelenggara negara yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, tepatnya adalah pegawai Panitera Muda dari Mahkamah Agung. Namun informasi ini pun juga masih simpang siur, Vera, apakah benar yang ditangkap adalah Panitera Muda Agung atau justru Hakim Agung. Tapi yang jelas bahwa yang saat ini bisa dikonfirmasi ataupun juga tadi dibenarkan juga melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh rekan-rekan media kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa benar yang ditangkap adalah berada di lingkungan Mahkamah Agung. Tapi
Tapi ini kami juga masih harus konfirmasi lagi, Vera, terkait dengan siapa pihak yang kemudian ditangkap oleh KPK, termasuk juga apakah ini yang ditangkap adalah satu orang atau lebih, termasuk juga jumlahnya siapa saja yang ditangkap, ini juga masih belum dikonfirmasi lagi atau belum dijelaskan lagi dari pihak KPK. Dan kalau bisa kami gambarkan saat ini, Vera, di KPK ada aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat, tapi kami juga tidak melihat begitu atau tidak melihat ada kerusuhan atau begitu di KPK, namun mereka hanya ada sekelompok massa yang saat ini memadati gedung KPK Jakarta. Baik, apakah terduga Vera, pelaku yang ditangkap ini akan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Reza? Vera, saat ini kami juga mencoba untuk mengonfirmasi apakah benar nantinya akan langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta. Namun yang jelas bahwa saat ini pun dari pihak KPK, baik dari penyelidik KPK, ini masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atau yang ditangkap terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, dan nantinya kita juga masih akan menunggu, Vera, 1 kali 24 jam termasuk untuk penetapan tersangkanya. Biasanya jika kemudian KPK melakukan operasi tangkap tangan pada sore hari ini, kemungkinan bisa akan disampaikan pada tengah malam nanti ataupun juga besok, atau setidaknya tadi dalam waktu kurun 1 kali 24 jam. Namun yang jelas kami juga menantikan saat ini, Vera, siapa kemudian sosok yang saat ini ditangkap operasi tangkap tangan oleh KPK. Karena kalau kita lihat riwayatnya, Vera, kalau terakhir nih pada hari Kamis 15 September lalu, dari KPK juga sudah memanggil sejumlah pihak dari MA. Pada saat itu KPK memanggil Kabiro Kepegawaian MA terkait dengan pengembangan kasus yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Namun apakah ini masih ada kaitannya dengan ini? Kami juga belum mendapatkan konfirmasi apakah benar bahwa ini ada kaitannya dengan kasus yang juga sudah diperiksa KPK pada hari Kamis 15 September lalu. Vera. Baik, terima kasih Muhammad Reza atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan terus pantau dan ikuti perkembangan kasusnya ke depan. Terima kasih dan selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Metro hari ini segera kembali.